Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di salah satu lembaga keuangan syariah yang saya jadi DPS-nya ada permintaan opini terkait dengan jual beli piutang atau jual beli utang. Ini solusinya seperti apa? Oke, singkat saja begini. Namanya utang atau piutang, utang dari sisi konsumen nasabah ya. Piutang dari sisi lembaga keuangan syariah, dari sisi ya saya sebut bank syariah. Jadi bank syariah itu punya piutang dari nasabah. Nasabah punya utang ke bank syariah, nggak dibayar-bayar gitu ya. Nah, tapi dia ada agunan loh. Dia ada agunan misalnya rumah senilai 600 juta misalnya. Ada rumah senilai 600 juta dan nasabahnya ini punya utang, belum dibayar. Nah, ada pihak lain yang ingin membeli piutang itu. Jadi piutang itu pengen dibeli. Nah, gimana caranya? Solusinya menurut syariah, solusinya adalah bank syariah kan punya piutang. Tentu saja piutangnya itu uang ya, senilai katakanlah 500 juta. Agunan senilai 600, utangnya nilainya 500 juta. Jadi nasabah punya utang bayar duit, sekali lagi duit 500 juta. Nah, ketika utang piutang ini diperjualbelikan kepada pihak lain, maka pihak lain harus membayarnya dengan selain uang. Ya. Karena bank syariah menjual uang. Menjual uang senilai 500. Karena bank syariah menjual uang senilai 500, maka boleh loh pihak lain membeli utang itu atau piutang itu senilai 500 maupun lebih ketika dibayarnya bukan pakai uang, misalnya pakai barang. Misalnya pakai barang, ya, pakai rumah misalnya. Mungkin nggak lazim ya, nggak lazim. Tapi kalau itu dilakukan jadinya halal. Jadi pembeli namanya jual beli itu kan tuker-tuker ya. Jadi ketika pihak bank syariah itu menjual utang duit kepada pihak lain, maka hukumnya sah loh ketika pihak lain itu membayarnya pakai barang. Oke, itu solusi pertama. Nah, solusi kedua gimana? Solusi kedua, ketika akadnya dengan nasabah ini murabahah, kan jual beli ya, jual beli. Boleh loh bagi pihak lain yang ingin men-take over jadinya. Ya, ketika nasabah ini nggak bayar-bayar, kemudian bank syariah itu pengen segera dilunasi. Nah, caranya apa? Ya take over. Take over gimana caranya? Berarti ada pihak ketiga siapapun itu. Pihak ketiga siapapun itu, mau bank syariah lain. Kalau bank syariah lain, kalau akad sebelumnya murabahah sebenarnya nggak bisa. Oke, lembaga keuangan lain yang akad barunya nanti bisa aja sih jual beli ya, tapi jangan ngambil untung lagi atau nanti akad-akad lain lah. Intinya gini, solusi keduanya adalah nasabah itu boleh loh berakad jual beli ya, tapi ya dengan pihak lain atas rumahnya. Kan tadi nasabah punya rumah senilai 600. Kemudian nasabah punya utang kepada bank syariah 500. Boleh loh nasabah menjual rumah itu kepada pihak lain. Kepada pihak lain misalnya senilai 600. Senilai 600 sehingga 500-nya dipakai oleh nasabah itu untuk melunasi ke bank syariah yang sebelumnya tadi. Solusinya cuma dua itu ya. Kalau pengen ada pengganti atau sebenarnya ada solusi ketiga, tapi nanti bank syariah tetap masih punya tanggungan atau utang ya. Ini saya sebut juga lah, saya jelaskan juga ya. Misalnya piutangnya bank syariah itu dialihkan kepada pihak lain. Ya enggak apa-apa juga terjadi pengalihan piutang, utang piutang, tapi nasabah tidak boleh mendapatkan atau meminta ganti. Jadi pihak yang lain itu tugasnya nagih aja. Nagih, nanti kalau nasabahnya itu bayar kepada pihak ketiga itu, ya baru dibayarkan ke kita. Justru kita lazimnya bisa ngasih fee kepada pihak yang ketiga tersebut untuk menagih itu tadi. Jadi solusinya ada tiga sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.